mengenai kampanye. Ini sebentar lagi akan dimulai dalam seminggu lagi, Pak. Nggak terasa, sebentar Betul lagi sekali. sudah akan dimulai. Persiapan-persiapan pengamanannya boleh dijelaskan lebih jelas lagi, Pak? Pertama yang kita lakukan adalah kita kepada seluruh unsur para komandan, mulai para pangdam, kemudian danrem, dandim, para komandan batalion, sudah kami kumpulkan, kami sudah jelaskan, kami sudah rapat bersama dengan kepolisian, karena tugas kami adalah untuk membantu kepolisian di dalam pengamanan pemilu 2014 ini. Nah, kemudian kepada satuan-satuan yang akan ditugaskan sudah kami persiapkan, alat peralatan sudah kami persiapkan, kemudian pemetaan daerah juga sudah kami lakukan. Jadi cukup banyak hal yang sudah kami lakukan, tetapi kami nyatakan kami sekarang sudah dalam kondisi sudah siap untuk melaksanakan tugas pengamanan pemilu. Jumlah personelnya sendiri yang diturunkan berapa, Pak? Jumlah personilnya sendiri boleh dikatakan untuk satuan teritorial seluruhnya kami kerahkan untuk melakukan langkah-langkah preventif. Itu hampir sepertiga dari kekuatan Angkatan Darat, sebanyak hampir 100.000, mulai dari Babinsa, dan Ramil, Dandim, sampai Kodamnya, itu kami siapkan. Tetapi yang betul-betul mendapat dukungan logistik dari kepolisian atau dari pemerintah adalah mereka yang bawah kendali operasi kepolisian. Nah, itu kami siapkan untuk setiap polres yang bukan kota, kami siapkan sekitar 35 orangan atau satu peleton. Untuk polres yang kota itu bisa sampai satu kompi, yaitu sekitar 130-an orang. Kemudian untuk Polda yang dipimpin oleh seorang Brigjen, itu kami menyiapkan 2 SSK atau sekitar 270-an orang. Untuk yang setingkat Inspektur Jenderal itu kita siapkan 1 batalion atau hampir 400 orang. Sedangkan untuk cadangan terpusat itu kami siapkan 1 brigade atau 3 batalion, sekitar 2.500 orang sebagai cadangan terpusat. Di ibu kota kemarin ini juga sempat ada semacam simulasi begitu, Pak, yang diadakan juga oleh kepolisian ya, Pak, ya. Betul. Untuk mengenai pengamanan. Kalau di daerah sendiri apa sih, Pak, yang mungkin diantisipasi untuk kejadian-kejadian yang di pemilu ini, Pak? Yang kita antisipasi adalah adanya kemungkinan di dalam pesta rakyat ini ada satu kelompok masyarakat yang sudah mencintai kelompoknya secara berlebihan, sehingga melakukan tindakan-tindakan apabila kelompoknya ini ternyata tidak berhasil unggul atau menjadi yang terbaik. Nah, ini yang kita cegah. Kemudian jangan sampai ada intimidasi atau tekanan-tekanan terhadap kelompok satu kepada kelompok lain. Itu pun kami minta untuk tidak ada yang melakukan hal demikian. Gitu. Ini takut ada tekanan dari pihak lain ke satu kelompok lain. Tentunya pasti ini juga orang bertanya-tanya tentang netralitas TNI sendiri. Betul, gitu, Pak. Apakah di sini memang sudah ada antisipasi mengenai netralitas TNI ini? Bagaimana mungkin nanti ada arahan dari TNI atau bagaimana mengenai salah satu parpol atau bagaimana? Betul. Pak? Netralitas TNI sudah merupakan harga mati bagi TNI. Kami Angkatan Darat, aturan-aturan tentang netralitas sudah dibuat semenjak awal tahun 98, pada tahun 2000, sebelum 2004 sudah dikeluarkan tentang netralitas. Kemudian sebelum 2009-2007 lebih di-up-to-date-kan lagi tentang netralitas. Kemudian menjelang 2014 ini kami tekankan sekali. Bagi mereka-mereka yang mencoba melanggar, apabila pelanggaran itu sampai tingkat yang sampai pidana, maka kami akan memecat anggota tersebut. Jadi kami tidak main-main dengan netralitas, karena kami menghargai bahwa pemilu ini adalah pestanya rakyat. Satu kegairahan dari rakyat harus kita ciptakan agar mereka bebas memilih, bebas mengapresiasikan
untuk memilih wakil-wakilnya ataupun pemimpinnya sehingga didapat yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini kita jaga betul. Dan kami meminta juga tidak ada pihak lain mencoba untuk melakukan intimidasi atau memaksa kepada kelompok lain dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangannya. Jadi kami juga sama-sama meminta, kami sendiri akan terus mawas diri untuk betul-betul sangat netral, Mbak Melisa. Ancamannya memang tinggi ya Pak, sampai dikeluarkan berarti dari TNI apabila memang... Apabila dia sampai melakukan tindak pidana, maka kami akan pecat terhadap personil tersebut. Ini kalau untuk personil dia bisa ada ancamannya dipecat gitu Pak. Kalau keluarga TNI sendiri bagaimana Pak? Kalau keluarga TNI kami mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Yaitu kami mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, kepada mereka-mereka yang akan memilih, kami anjurkan untuk semua menggunakan haknya secara benar dan secara baik. Di dalam memilih, silahkan. Mereka sudah pandai, silahkan mereka cerdas untuk memilih wakilnya maupun pemimpinnya yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Tapi Pak, mereka nanti tidak takut ada kecenderungan yang bagaimana gitu Pak, karena mereka sekarang mereka sudah lebih pandai, sangat pandai. Masyarakat kita sangat pandai sekali. Jadi kita udah nggak bisa lagi kita bermain-main, kita sedikit salah bicara atau salah melakukan sesuatu saja, mereka sudah bisa menafsirkan yang lain-lain dan laporan kemana-mana. Maka nggak ada cara lain selain kita netral. Itu yang harus kita lakukan, Mbak. Pak, ini di KPU, contohnya KPU di Jakarta ini mengatakan nanti boleh ada TPS di komplek perumahan TNI. Ini bagaimana Pak nanti menanggulanginya? Pak nanti memang harus netral, bebas gitu, atau keberadaan TPS di komplek perumahan TNI ini pendapat Bapak sendiri gimana? Mungkin kalau yang dimaksud itu kan disesuaikan dengan jumlah pemilihnya. Kalau di Jakarta seperti di perumahan Cijantung kan sangat luas. Mau tidak mau kan harus ada TPS di sekitar perumahan tersebut. Bagi kami sah-sah saja, silahkan melaksanakan hal itu dan kami akan tetap sangat netral. Tidak akan ada memaksa atau bagaimana, tidak ada. Pokoknya ini memang sudah ditekankan karena ancamannya itu tadi cukup tinggi ya Pak, pokoknya nanti bisa dipecat itu. Kalau kita berbuat demikian, nanti rakyat tidak akan percaya lagi kepada TNI dan kita memperbaikinya terlalu sulit. Jadi satu kebodohan yang luar biasa kalau ada yang berkeinginan tidak netral. Itu. Baik Pak, ini untuk Capres, kalau tadi soal parpol begitu ya Pak, soal Capres sendiri ini ada 4 nama setengahnya yang nanti akan maju di Capres yang dari TNI. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, ada Pak Pramono Edi, dan juga Pak Endiartono gitu. Ini apakah nanti ada keberpihakan ke salah satu calon yang memang berasal dari TNI? Kalau dari pihak TNI sendiri gimana Pak? Kami menghargai pada senior-senior kami yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan itu adalah sebagai hak warga negara. Tetapi kami juga ingin kami ditempatkan pada porsi kami yang sebenarnya, yaitu kami tetap bertindak netral untuk kami memberikan kepada anggota kami atau kepada keluarga kami memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Jadi kita tidak ingin ada senior-senior kami yang mempunyai kesempatan untuk memaksa-maksa kepada anggota-anggota kami, dan kami pun juga sudah sangat cerdas dalam hal ini dan kita percaya keluarga kita juga sangat cerdas. Kemudian kalau masyarakat jauh lebih pandai, jadi sudah nggak masanya lagi kita bujuk-bujuk, maksa-maksa dan sebagainya. Tapi memang bukannya dulu karena sempat di TNI gitu, jadi ada semacam hubungan kekerabatan atau kedekatan yang mantan bekas angkatan atasan kita nih atau gimana gitu Pak? Tanggapan Bapak sendiri gimana? Kalau secara pribadi saya sangat dekat dengan beliau berempat. Sangat dekat, tetapi untuk urusan politik, maaf, kita menjalankan tugas masing-masing. Kebetulan saya masih berdinas aktif saat ini, maka saya harus melaksanakan
tugas saya untuk seluruh prajurit TNI bersikap netral. Itu ya Mbak ya, percayalah. Percayalah. Itu udah ditegaskan langsung Pak Budiman ya, percayalah. Oke. Pak, tadi saya mau sedikit kembali sedikit, tadi Bapak bilang ada beberapa daerah yang menjadi concern dari TNI untuk pengamanan pemilu yang bisa dikhawatirkan, itu boleh disebutkan daerah-daerah mana aja Pak? Kita anggap semua daerah memerlukan perhatian. Jadi kita tidak bisa, Papua punya ciri khas sendiri, Aceh punya ciri khas sendiri, Jakarta punya ciri khas sendiri, Solo punya ciri khas sendiri, Kalimantan punya ciri khas sendiri, sehingga Makassar juga punya ciri khas sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa menyepelekan, tetapi kita sadari bahwa ini pestanya rakyat. Kita percaya rakyat juga akan menyambut dengan penuh antusias. Sehingga kami menghimbau kepada orang-orang yang mencoba untuk mengganggu atau ingin bermain, jangan. Nanti berhadapan dengan kami. Berhadapan dengan langsung bawahannya Pak Budiman ya Pak ya. Pokoknya kita keluar sedikit dari masalah pemilu Pak.